Ustadz, bagaimana kalau saya nggak sholat subuh tapi baca Al-Ikhlas 10 kali? Nah, gitu kan. Nah, itulah dosa yang paling dosa adalah tidak sholat. Percuma ibadah yang lain itu bagus, sedekahnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, tapi tidak sholat, luntur semuanya. Para pimpinan di Polrestabes Bandung beserta staf dan anggota, semangat pagi. Kemarin menikahkan anggota, jadi pas ijab kabulnya itu berbeda. Kalau yang lain kan saya terima bari tremor gitu kan, saya terima nikahnya binti Anu. Kalau ini saya terima, luas orang oke. Itu yang mendengarkan itu luar biasa. Memang semangat itu harus senantiasa dibawa, baik anggota maupun non anggota. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua karakter yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebagian orang mengira itu adalah musibah, padahal sejatinya adalah anugerah. Apa yang dua karakter itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu. Kemudian Nabi bersabda di dalam hadis arba'in ada, innallaha tazawazali an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Di dalam hadis lain disebutkan al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Jadi apa dua karakter itu adalah suka berbuat salah dan pelupa. Ya, salah dan pelupa musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Nah, coba yang keras, ulah ragu gitu. Musibah anugerah? Anugerah. Kan tadi dijelaskan heulanya kebanyakan orang mengira itu musibah padahal anugerah. Kenapa salah dan dosa itu anugerah? Pertama, bukti catatan penting bahwa kita dijadikan oleh Allah manusia karena kita memiliki hawa nafsu. Cenderungnya hawa nafsu itu ammaratum bisu, suka mendorong kita untuk melakukan kesalahan. Cenderungnya hawa nafsu itu suka mendorong kita melakukan kesalahan. Itu berarti fitrah kita sebagai manusia berarti wajib salah. Kalau di anggota biasanya siap salah. Betul tidak? Semangat pagi. Pagi itu nggak salah deh. Karek dia nyebut siap salah. Modenya semangat pagi itu ketika ada kalanya kita tidak tahu jawab siap salah. Nah, salah dan pelupa itu adalah karakter anugerah sebetulnya. Contoh pelupa kenapa jadi anugerah? Ada seorang misalkan yang punya hutang kepada teman 1 juta. Nah, setahun 2 tahun reuni, lupa tuh sama hutangnya. Gitu. Ternyata ketemu teman biasa aja, ketemunya sih gak boga hutang. Padahal dia punya hutang. Karena dia lupa, jadi dia baik-baik saja dengan temannya. Seorang istri dimarahi suaminya pagi hari sebelum berangkat kerja, malam lupa lagi bahwa tadi suaminya itu udah marahi istrinya. Itu kebayang nggak kalau orang itu ingatannya kuat, maka yang fobia ini akan bertebaran di mana-mana. Waktu kita kecil belajar naik motor, kemudian jatuh. Setelah itu kita lupa bahwa sakit jatuhnya itu seperti apa. Pakai motor kembali, betul tidak? Karena apa? Karena ingatan kita itu pendek sekali. Paling hanya terngiang sesekali 2 kali dan itu pun tidak banyak. Jadi dengan keterbatasan memori ini, dengan sifat pelupa kita itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hidup ini berjalan terus. Supaya hidup ini tidak penuh dengan rasa takut, supaya hidup ini tidak banyak kekhawatiran. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu sedihkan? Apa yang kamu khawatirkan? Jangan. Innallaha ma'ana. Allah itu beserta kita. Makanya kalau lupa ya wajar. Kalau salah ya wajar karena kita manusia.
siap. Siap salah? Itu lagi belajar wajib salah. Kalau orang takut salah, ada yang mau bertanya, cari cing. Kenapa? Karena takut salah. Ada yang mau mencoba, diam. Kenapa? Karena takut salah. Inilah kesalahan terbesar itu adalah ketakutan salah itu sendiri. Maka siap di sini, apalagi anggota yang baru, hadapi kenyataan itu dengan gagah, berani, dan yang terpenting adalah jangan menolak diri kita untuk mencoba sesuatu yang baru, karena kegagalan sesungguhnya adalah ketika kita tidak berbuat. Nah, yang berikutnya, kita menyimak di media-media sosial banyak kejadian-kejadian yang viral. Inilah viral itu, tiba-tiba viral. Aya nu jalan-jalan di tengah jalan, viral. Begitu kan, aya nu video mesum Satpol PP, viral. Begitu kan, anak kiai, viral. Tapi dari itu yang viral kemarin itu yang lampu merah itu ya, diterobos itu sampai ngegeleng itu beberapa kendaraan, viral. Tapi yang menarik perhatian saya yang viral itu adalah anak baru lulus SMA langsung nikah dua gadis. Ya, temennya ya dua temennya nikah keduaan, jadi langsung berpoligami pada hari yang sama. Jagoan. Itu hebat. Itulah yang tidak bisa dilakukan oleh anggota. Itu yang menarik perhatian. Kenapa? Karena seorang anggota itu komitmennya beda. Abdinya abdi negara, bukan abdi wanita. Maka sebelum masuk ke jenjang pernikahan, ada masuk persidangan BP4R gitu ya. Badan Pembantu Pernikahan, Perceraian, Penasehat Pernikahan, Perceraian dan Rujuk. Nanti Anda punya calon ditanya dulu. Kalau atasan gak ngizinin, gak bisa. Cek atasan teh, ya pantas ke orang. Begitu, tidak diizinkan. Kenapa? Komitmen yang kuat. Sebetulnya semua wanita mungkin tertarik ingin meminang Anda karena kegagahannya, kecerdasannya, kepewaiannya, dan yang paling penting adalah mapannya. Tetapi PR terbesarnya, godaan dari seorang anggota itu adalah ketika dia keluar dari rumahnya, tidak ada istrinya, apalagi dikasih tugas 3 bulan, 10 bulan. Ini yang terjadi, kesetiaannya mulai luntur. Kenapa? Di zaman sekarang wanita itu mudah dan murah untuk didapatkan. Dengan install aplikasi micet yang hanya 36 itu megabyte ya, itu hanya dalam waktu 1 menit. Itu wanita itu bisa datang, yang terdekat itu hanya 30 menit datang itu, Bu. Ya, maka ini kesetiaan diuji. Betul? Siap tidak untuk setia? Siap. Kade siap-siap, bahwa lagi senior nyebutkan siap. Ini makanya kita perlu proteksi yang sangat kuat. Di samping adanya kajian seperti ini bin Rohtal, ada sebuah amalan yang disampaikan di dalam kitab Uspur. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tetapi ingat, salah, dosa ataupun lupa yang tidak disengaja. Namun sebagai manusia kita wajib mengantisipasinya. Kalau kita mendengar kajian, mendengar materi, itu kan mendengar pemaparan, itu suka lupa, maka ada catat, kemudian direkam, kemudian di review, didiskusikan kembali. Agar apa? Agar ingatan kita makin baik, makin tajam. Tetapi ada kalanya kita itu harus bisa memproteksi diri kita, termasuk jangan terjebak di dalam kesalahan, jangan terjebak di dalam dosa. Di dalam kitab Uspur dijelaskan, seseorang yang membaca selesai sholat subuh surat Al-Ikhlas 10 kali, maka dia akan dijaga dari perbuatan dosa hari itu meskipun setan mengganggunya. Apa? Barang siapa membaca surat apa? Al-Ikhlas setiap subuh berapa kali? Dia akan terjaga dari perbuatan dosa meskipun setan menggodanya dengan dahsyat. Kenapa setan menggoda sebuah atau seorang pasangan atau dua insan yang saling mencintai, apalagi yang diikat dengan tali pernikahan? Bahasa Al-Quran, mitsaqan ghaliza. Ketika setan mengganggu manusia, dia balik lagi ke pimpinannya. Dari mana kamu setan? Habis ngegoda tuh, membuat dia itu jadi nggak mau ke masjid sehingga nggak sholat. Biasa nutara sholat mah. Kamu apa? Saya membuat si fulan itu menjadi seorang pemabuk. Dosa biasa. Saya membuat seorang si fulanah itu menjadi pezina. Dosa biasa.
Maka setan sebagian datang lagi, kamu apa dosanya? Saya telah membuat pasangan ini bercerai, menggugat talak. Maka pimpinan setan atau iblis itu memberikan mahkota kepada setan itu. Karena prestasi terbaik seorang setan ketika memisahkan dua insan yang sudah diikat dengan tali pernikahan. Naudzubillah. Nah ini makanya ini godaan setan yang paling dahsyat itu menggoda manusia adalah menguji kesetiaan kepada istrinya. Istri berarti kepada suaminya. Hati-hati. Maka kita harus kuat dalam hal ini. Meskipun manusia tempatnya salah dan lupa, jangan sampai kita lupa sama komitmen kita. Jangan sampai kita lupa sama istri kita, itu yang bahaya. Cing emut, boga anak, boga pamajikan, punya orang tua, kita punya masa depan. Jangan sampai anak kita ini meniru kelakuan buruk kita. Jangan sampai orang tua kita khawatir terhadap kelakuan anaknya yang sudah semakin tua, tidak semakin dewasa, malah semakin jauh dari agama. Naudzubillah. Anak istrinya ditinggalkan, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Maka dalam hal ini kita penting untuk melakukan proteksi. Di antara proteksi kita agar terhindar dari dosa, dan tadi dosa yang terberat itu adalah apa? Tadi kita sabar, kesetiaan, setia terhadap komitmen, setia terhadap SOP pekerjaan, terutama setia terhadap istri kita, karena diikat dengan apa? Misaqan ghalidha. Maka membaca surat Al-Ikhlas setiap subuh berapa kali? 10 kali. Coba kita baca sekali saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siap mengamalkan? Habis sholat subuh baca Al-Ikhlas 10 kali. Ustadz, bagaimana kalau saya nggak sholat subuh tapi baca Al-Ikhlas 10 kali? Nah gitu kan. Nah itulah dosa yang paling dosa adalah tidak sholat. Percuma ibadah yang lain itu bagus, sedekahnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, tapi tidak sholat, luntur semuanya. Baik kepada anak istri kita mencari nafkah, tetapi kalau tidak sholat, habislah semuanya. Maka setelah sholat subuh baca Al-Ikhlas, biar terjaga diri kita, punya tameng, punya benteng untuk tidak melakukan dosa, insya Allah. Meskipun ini setan ini menggoyang-goyang akidah kita, menggoyang-goyang keimanan kita, menggoyang-goyang pikiran kita. Nah, insya Allah. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan karakter tadi, lupa kemudian berbuat dosa, itu adalah sebuah anugerah. Jangan sampai membuat kita itu adalah putus asa. Dah aku mah pelupa, dah aku mah suka salah. Akhirnya kita merendah. Dari sifat merendah itu muncullah pesimis. Inilah sifat pesimis ini, sifat rendah diri ini kalau dihukumi maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Allah menegaskan wala tayasu min rahmatillah. Tayasu ini bahasa Arab, jangan bahasa Jawa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Hei kalian yang suka melewati batas, yang suka melanggar aturan, yang suka lalai terhadap komitmen, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, meskipun dosanya seluas gunung atau setinggi gunung, seluas lautan, maka ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Maka kata Nabi, kullu bani adama khata'un wa khairul khati'in at-taibun. Semua Bani Adam itu, anak-anak Adam itu berpotensi melakukan dosa, tetapi sebaik-baik pendosa itu ayat bahasa nage wa khairul khati'in. Sebaik-baik pendosa adalah
dia yang bertaubat. Jadi dosa itu sebetulnya apa? Anugerah. Lagi puasa ada makanan enak, ternyata kita minum, lupa, jadi dosa enggak? Enggak, dah lupa. Seorang suami istri malam pertama dia masuk ke kamar pengantin, ternyata karena ingin melaksanakan sunnah akhirnya sholat dulu ke masjid berjamaah, masjidnya sampai isya, berdoa dulu. Pas pulang isya melihat istrinya sudah tertidur lelap. Akhirnya dia tidak banyak bertanya, langsung saja ya digarap bahasa sawah mah. Kenapa? Ini bahasa Al-Qur'an. Gitu kan? Bahwa nisaukum, perempuan-perempuan kalian itu adalah harsul lakum, garapan ya, digarap oleh suaminya malam pertama. Lampunya digelapkan, dah biasa sok malu-malu malam pertama mah. Ya Bu ya, malam pertama malu-malu. Kan kaditu mah kaeranya. Kalau malam pertama enggak malu-malu, ini dipertanyakan, jangan sampai malam pertama ya buah-buah. Nah, kemudian setelah subuh ternyata dia bangun, yang semalam itu tidur seranjang itu adalah ibu mertuanya, Pak. Tidur itu siapa? Ibu mertuanya. Nah, ternyata istrinya karena suaminya ke masjid, ceritanya, karena istrinya ke masjid, karena suaminya ke masjid, akhirnya istrinya itu ya udahlah, bade ngobrol heula jeung si mamah cenah gitu. Pas ke kamar ibunya, si mama bilang, "Ari kamar geus diberesan. Kamar sudah diberesin belum buat nanti malam?" Emang malam? Ya itu kan biasa yuk, milih pakaian yang seksi begitu. Ketiduran lah anaknya itu di ranjang ibunya. Maka ibunya beresin kamar untuk pengantin, niat nanti kalau udah isya mau bangunin anaknya. Ternyata ibunya malah ketiduran di situ. Ya. Nah iya mah teu kahaja atuh. Ternyata apa yang terjadi? Ya hubungan terlarang, tapi tidak disengaja. Itu jadi dosa tidak? Tidak jadi dosa. Si ibunya menyadari, tapi dia bingung. Rek ngomong kumaha? Apakah mau teriak bahwa ada yang memperkosa atau bagaimana? Ini dalam keadaan bingung tersebut, ya mungkin sambil ada sedikit menikmati, begitu. Sampai pada akhirnya seni jujur dan itu mengandung anaknya. Jadi mertuanya hamil. Nah, konsultasi kepada seorang kiai, sudah sekian besar usianya, ternyata punya anaknya adalah seorang laki-laki. Ini kisahnya berlanjut. Anak lain bekerjanya di Jakarta. Begitu pas pulang, ya biasa kangen-kangenan karena 1 minggu 1 kali kangen-kangenan. Biasanya pulangnya itu adalah malam Sabtu, malam Minggu ada di rumahnya. Ini pulangnya malam Jumat, katanya mau sunnah. Tentu malam Jumat itu sunnah, ya biasa berhubungan dan sebagainya. Pas malam Sabtu, suaminya seolah-olah datang ke rumah itu baru datang. Assalamualaikum beb, kangen, cenok kangen. Baru aja malam, apa? Ini kan aku baru datang dan sebagainya. Begitu. Ternyata yang malam Jumat itu adalah sosok yang menyerupainya. Ini diantara kekeliruan. Kalau hubungan saudara atau hubungan yang terlarang, biasanya keturunannya jadi terpengaruh. Ternyata dia sering melakukan hubungan suami istri tapi bukan dengan suaminya. Karena tadi ternyata suaminya itu adalah anak dari ibunya, anak dari mertuanya. Maka meskipun tidak sengaja tetap ada efek. Karena itu kita memohon kepada Allah dihindari dari perbuatan dosa meskipun dosanya tidak sengaja. Ya, ada kalanya kita pelupa. Contoh pejabat korupsi misalkan, poho deui biasa-biasa hareupeun anggota tanya padahal sudah korupsi dia itu. Ya, kenapa? Karena pelupa. Kalau ingat kan dia itu jadi malu, jadi khawatir dan lain sebagainya. Nah, inilah. Namun ada alternatif. Jangan sampai dong kita punya sifat pelupa. Di samping secara syariat kita mengupayakan mencatat, merekam dan sebagainya, tetapi secara
secara agama atau proteksi kita secara psikis, coba ditambahkan bagi seseorang yang pelupa sebelum mendengar sesuatu, sebelum menerima materi, membaca tasbih dulu 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 4 kali, maka insya Allah ingatannya dikuatkan, ditajamkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alternatif kedua, kalau kita sedang diberikan lupa, maka membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat, insya Allah Allah berikan kekuatan untuk didatangkan lagi yang lupa itu, memorinya muncul kembali insya Allah. Maka kedua karakter ini salah dan lupa merupakan anugerah yang perlu kita syukuri, bukti catatan putih kita, catatan hitam atau catatan penting kita sebagai manusia, sehingga kita diangkat oleh Allah menjadi khalifah. Karena apa? Karena kita punya hawa nafsu. Untuk mengendalikannya maka perlu alternatif-alternatif. Di antaranya tadi yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas setelah subuh 10 kali. Yang kedua, sebelum kita mendengarkan materi, mendengarkan pemaparan atau kita mau memahami sesuatu, maka baca dulu tasbih sebanyak 4 kali. Dan ketika di pertengahan lupa sesuatu, maka membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.